Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Prabowo Budi Utomo dalam series pembelajaran mata kuliah K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan topik bahasan kecelakaan kerja. Pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang apa itu kecelakaan kerja, faktor-faktor yang mungkin terjadi atau menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja, apapun itu bentuknya, semua pekerjaan dia memiliki resiko yang harus ditanggung oleh tenaga kerjanya. Resiko-resiko itu juga akan berdampak pada tenaga kerjanya dalam bentuk seperti kecelakaan apabila resiko itu berakibat merugikan bagi tenaga kerjanya. Yang sebenarnya kecelakaan kerja itu dapat dicegah apabila kita bisa memahami atau mengerti tentang faktor-faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja itu. Di dalam peraturan Permenpan atau Permenaker nomor 3/Men-tahun 98, kecelakaan kerja itu diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Dalam OHAS 2007, kecelakaan kerja diartikan juga sebagai kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera atau kesakitan, di mana cedera atau kesakitan ini bergantung kepada tingkat keparahan. Nanti di belakang disampaikan juga cedera itu ada berbagai macam level dan tingkatnya. Kemudian menyebabkan kematian atau kejadian juga atau aspek-aspek lainnya yang juga menyebabkan terjadinya kematian. Di samping itu, kejadian-kejadian tadi juga berpotensi untuk menyebabkan kerusakan pada lingkungan, sehingga dapat diartikan pula bahwa kecelakaan kerja menjadi suatu kejadian yang tidak terencana atau tidak terkendali akibat dari reaksi suatu objek, bahan, orang, atau radiasi yang mengakibatkan cedera atau kemungkinan akibat yang lainnya. Ketika kita memahami tentang apa itu kecelakaan kerja, maka hampir semuanya menyampaikan bahwa kecelakaan kerja itu merupakan suatu kejadian yang tidak terprediksi. Artinya apa? Dia merupakan sebuah dampak atau sebuah akibat yang terjadi dari sebuah proses yang dilalui sebelumnya, di mana proses itu menyebabkan suatu kejadian yang tidak terprediksi, sehingga kejadian itu menyebabkan timbulnya cedera atau penyakit akibat kerja. Di dalam klasifikasinya, kecelakaan kerja juga dibedakan sesuai dengan identifikasinya. Ada yang dia terjadi karena proses alami, ada pula yang terjadi karena faktor-faktor yang dibuat oleh tenaga kerjanya sendiri di situ. Dalam beberapa kode yang diatur oleh standar Australia, ada beberapa mekanisme yang terjadi ketika terjadi cedera atau sakit akibat kerja. Beberapa kode-kode yang ada seperti jatuh dari ketinggian, menabrak objek dengan bagian tubuh, tertabrak objek yang bergerak, dan lain sebagainya. Atau ini juga lanjutan dari tadi, ada kontak dengan listrik, ada terpajan radiasi. Terpajan radiasi itu seperti terpapar
Terpapar berarti dia tuh berada dalam kondisi yang terkena suatu hal secara terus-menerus. Kemudian ada kontak dengan bahan kimia. Kita sama-sama tahu bahwa kadang bahan kimia itu ada yang bersifat korosif atau bersifat juga asam dia. Kemudian kecelakaan mungkin, atau mekanisme cedera lain yang tidak spesifik di situ. Semua klasifikasi kecelakaan kerja ini setidaknya mendekati atau minimal mirip dengan apa yang ada dalam klasifikasi ini, sehingga dampaknya apabila kita amati akan menyebabkan sebuah loss atau kehilangan di sini. Di dalam klasifikasi cedera yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja, kita harus memahami dulu bahwa cedera itu didefinisikan sebagai kejadian-kejadian atau akibat-akibat yang muncul dari suatu kejadian yang berupa patah, retak, cabikan, dan sebagainya, yang umumnya mengenai bagian-bagian seperti kepala, mata, leher, batang tubuh, bahu atau punggung, alat gerak atas, lengan tangan, pergelangan tangan, tangan selain jari atau jari tangan, alat gerak bawah, lutut, pergelangan kaki, kaki selain jari kaki ya, sistem tubuh, dan bagian-bagian yang lainnya. Mungkin di dalam dunia kerja itu cedera tidak terlalu menjadi suatu hal yang menghebohkan ya kita mendengarnya, atau menjadi suatu hal yang dia banyak diperhatikan. Namun apabila kita mendengar kabar cedera dari mungkin bintang sepak bola atau bintang olahraga yang lainnya, kita cukup mencari kenapa cedera itu bisa terjadi dan bagian tubuh yang mana yang dia mengalami cedera. Dalam klasifikasinya ada yang namanya cedera fatal atau fatality. Cedera fatal ini akibatnya adalah kematian. Nah, fatality itu akibatnya adalah kematian. Itu juga termasuk klasifikasi cedera. Kemudian cedera yang dia bisa menyebabkan hilangnya waktu kerja atau lost time injury. Contohnya adalah ketika orangnya mengalami cedera dengan kondisi cacat permanen. Dia bisa kehilangan hari kerjanya. Kemudian ada lagi cedera yang dia menyebabkan kehilangan hari kerja atau lost time day. Ini terjadi biasanya pada cedera-cedera yang sifatnya dia bisa disembuhkan kembali sehingga tenaga kerjanya itu dapat masuk kerja lagi. Ada losing, kehilangan hari di sini ketika si tenaga kerja mengalami proses penyembuhan. Dalam klasifikasi cedera yang lainnya ada kondisi yang namanya tidak mampu bekerja atau kerja dengan kondisi yang terbatas, di mana jumlah hari kerja karyawan tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan rutinnya atau pekerjaan lain yang sudah ditentukan. Dan juga ada cedera yang dirawat di rumah sakit, di mana kecelakaan kerja ini tidak termasuk cedera hilang waktu, tapi kecelakaan kerja yang ditangani oleh dokter atau perawat atau orang yang memiliki kualifikasi dalam memberikan pertolongan pada kecelakaan. Ada juga yang namanya cedera ringan. Cedera ringan itu merupakan cedera yang dia menimbulkan efek-efek yang ringan seperti luka lecet, kemasukan debu dan sebagainya. Ini tidak menimbulkan cedera yang perlu diperhatikan ya, atau non injury incident, di mana
kejadian-kejadian yang terjadi di dalam cedera ringan ini merupakan kejadian-kejadian yang dia tidak perlu mengurangi hari atau waktu kerjanya. Ini contoh-contoh cedera. Mungkin kita sering mendengarnya ada cedera ACL. ACL itu adalah cedera yang terjadi pada otot di area lutut yang mengakibatkan proses pergerakan kaki itu terhambat ya. Kemudian ada yang berhubungan dengan ankle, ada inversion, ada tear, ada eversion. Kalau inversion dia nekuknya ke luar, kalau yang eversion dia nekuknya ke dalam. Dan juga ada high ankle sprain. High ankle sprain terjadi ketika ada hentakan pada bagian ankle-nya. Ankle itu adalah bagian pertemuan ya antara telapak kaki dengan batang kaki di situ atau dengan betis. Di sini ada tumpukan-tumpukan atau banyak otot-otot di sini yang dia fungsinya untuk mengatur pola gerak dari kakinya itu. Ini adalah contoh-contoh dari cedera yang mungkin sering kita dengar. Kemudian kalau kita cermati lagi dari penjelasan yang sudah kita pelajari bersama tadi, bahwa kecelakaan merupakan kejadian yang tidak terprediksi. Pasti ada faktor penyebabnya di situ. Yang pertama adalah humannya atau manusianya. Kecelakaan kerja disebabkan oleh faktor manusianya yang dipengaruhi dari sisi keterampilannya atau pengetahuan yang terkait dengan kecelakaan kerja dan juga sikap kerja dari manusia itu. Kemudian dari sisi materialnya, apakah dia materialnya punya sifat yang dapat memunculkan masalah kesehatan atau keselamatan kerjanya. Mungkin dia kerjanya dengan material-material radioaktif sehingga dia perlu yang namanya protective unit yang lainnya. Kemudian adanya faktor sumber bahaya seperti perbuatan-perbuatan yang mungkin bisa mengakibatkan juga efek-efek bahaya, atau metode kerja yang salah, nggak ngikuti SOP-nya, atau bekerja dalam kondisi kecapean dan keletihan, di mana ketika kita dalam kondisi kecapean atau keletihan maka fokus akan berkurang. Terus ada faktor yang terkait dengan kondisi dan keadaan bahaya, seperti posisi mesin atau alat yang nggak aman, kemudian sifat pekerjaan yang dia mengharuskan ke lokasi-lokasi yang tidak aman, dan lain sebagainya. Atau faktor-faktor lain yang dihadapi seperti kurangnya pemeliharaan pada mesin atau peralatan, sehingga peralatan itu tidak bekerja dengan sempurna. Dalam penerapannya, kita bisa melihat pada contoh yang di sini. Ini adalah salah satu contoh kasus terjadinya kecelakaan kerja, yaitu ketika seseorang itu jatuh ketika memuat barang di dalam forklift. Kita sama-sama tahu bahwa forklift itu merupakan sebuah kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, di mana dia punya fungsi crane di sini. Fungsi crane ini yang bisa digunakan untuk mengangkut barang. Kecelakaan sering terjadi pada kondisi pengangkutan barang, memuat barang ke dalam memuat barang dengan menggunakan forklift ini, khususnya saat barang-barang itu rawan untuk jatuh, mungkin karena penataannya yang kurang bagus, atau mungkin karena kondisi jalannya yang bergelombang. Contohnya seperti ini. A dia mengemudi forklift, di mana forklift yang bertenaga baterai, dan B yang melakukan proses pemuatan. Untuk memuat barang ke palet, pada palet,
di atas garpu, yang di atas garpunya dari forklift itu kan ada palet ya, dimana ketika dia proses meletakkannya, satu kaki B di atas barang dan satu lagi pada posisi di bawah, sehingga pijakannya menjadi tidak baik atau bergoyang, yang mengakibatkan B jatuh ketika proses memuat barang. Apa saja yang perlu dihindari ketika kita mengalami kondisi seperti ini? Yang pertama adalah kita harus punya kualifikasi terlebih dahulu dalam mengemudikan forklift. Forklift itu tidak bisa kita kemudikan secara konsep seperti kita mengemudikan kendaraan berempat atau beroda empat seperti mobil dan sebagainya. Karena kualifikasi forklift itu berbeda dengan kendaraan-kendaraan roda empat yang lainnya. Forklift memiliki proses forklift itu punya kualifikasi atau spesifikasi yang berbeda, bukan seperti kendaraan roda empat yang lainnya. Forklift proses beloknya dia menggunakan konfigurasi ban belakang di sini. Kalau mobil biasa kita belok menggunakan konfigurasi ban depan, sehingga kita bisa mengetahui poros beloknya berapa derajat dan bagaimana kesesuaiannya dengan kondisi belokan yang ada. Namun forklift dia proses beloknya menggunakan konfigurasi ban belakang, sehingga perlu adanya pengamatan yang lebih jeli lagi dalam pengoperasian forklift. Makanya ketika menggunakan forklift kita perlu kualifikasi khusus di situ. Penggunaan forklift dalam menaikkan dan menurunkan orang serta pekerjaan-pekerjaan di atas palet itu biasanya cenderung tidak stabil. Makanya biasanya orang-orang yang mengerjakan atau menggunakan forklift dia tidak langsung menggunakan garpunya di situ atau garpu dari forklift yang ada di sini, tapi dia bisa menumpuknya dengan palet di atasnya, sehingga memungkinkan untuk mengangkut entah barang entah orang di situ secara lebih stabil. Selanjutnya adalah adanya kondisi yang tidak aman, di mana dalam satu pekerjaan kita butuh namanya supervisi atau pengawas di situ, khususnya dalam pengoperasian alat-alat tertentu. Hal-hal yang perlu dilakukan dari contoh ini, atau dari contoh kasus forklift jatuh ini, atau dari kasus jatuh dari forklift ini adalah, yang pertama, kita perlu orang yang qualified atau sesuai dengan kualifikasi untuk mengoperasikan kendaraan khusus seperti forklift ini. Kemudian operasional forklift harus sesuai dengan rencana kerja yang dibuat oleh pemimpin atau oleh leader di situ. Forklift tidak boleh digunakan untuk mengangkut yang tidak sesuai dengan tujuan pemakaiannya, seperti menaikkan atau menurunkan orang. Oke, ini adalah bahasan tentang kecelakaan kerja. Semoga kalian semua dapat memahami lebih baik lagi terkait kecelakaan-kecelakaan kerja yang mungkin terjadi di lingkungan kerja. Ingat, tidak ada pekerjaan yang 100% aman di situ. Pasti semua pekerjaan itu punya resikonya masing-masing. Saya akhiri dulu bahasan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.